Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisya Syarani Pidianti dari kelas D3SI 4702 dengan NIM 6070123000004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengembangan Profesionalisme dengan judul Makna Bekerja Lebih Dari Sekedar Gaji. Presentasi ini akan membuka pikiran kita tentang esensi pekerjaan yang sebenarnya, melampaui sekedar imbalan finansial. Kita akan membahas bagaimana pekerjaan dapat menjadi sumber nilai dan tujuan hidup. Dan mengapa topik ini sangat relevan dalam dunia kerja modern yang terus berkembang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pandangan tentang pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, perspektif hidup dahulu. Pekerjaan sering dianggap sebagai kewajiban semata, namun kini pekerjaan semakin dilihat sebagai pilihan yang dapat memberikan pemenuhan pribadi. Yang kedua, ada pergeseran nilai. Nilai-nilai pun akan bergeser. Orang tidak hanya mencari stabilitas finansial, tetapi juga pemenuhan diri melalui pekerjaan juga. Lalu yang ketiga, ada global survey. Survei McKinsey tahun 2023 menunjukkan bahwa 65 karyawan lebih memilih pekerjaan yang lebih bermakna daripada gaji yang tinggi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gaji fondasi penting, bukan tujuan akhir. Mengapa gaji itu penting? Gaji memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan seseorang. Dengan gaji, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, gaji juga memberikan rasa yang aman secara finansial yang memungkinkan seseorang merencanakan masa depan, serta mengurangi stres akibat ketidakpastian ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi dalam pekerjaan. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan passion. Integrasi minat dan bakat kita dalam pekerjaan. Dan juga kita harus menemukan apa yang benar-benar kita sukai. Keselarasan nilai, yaitu kita harus memastikan pekerjaan yang kita pilih itu selaras dengan prinsip-prinsip pribadi seperti kejujuran, integritas, dan kreativitas kita. Contohnya, seorang akuntan bekerja untuk organisasi nirlaba untuk membantu orang lain mengelola uang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, kepuasan dan kesenangan dari pekerjaan itu sendiri adalah sumber motivasi yang sangat kuat. Kalau motivasi ekstrinsik adalah imbalan eksternal seperti gaji dan promosi juga penting. Tetapi itu bukan segalanya. Penelitian motivasi intrinsik berkorelasi positif dengan kinerja dan kepuasan kerja jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas tentang membangun karir yang sangat bermakna, yaitu kita harus merefleksikan diri dan mengenali nilai-nilai, minat, dan kekuatan pribadi kita sendiri. Dan kita harus mengeksplorasi, mencari peluang yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dan juga pengembangan keterampilan dan meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu peran perusahaan dalam menciptakan pekerjaan yang bermakna. Di sini kita mempunyai 3 tingkatan, yaitu yang pertama budaya perusahaan, kepemimpinan, dan juga program CSR. Perusahaan harus menciptakan lingkungan yang mendukung, dan juga pertumbuhan dan kolaborasi dan dampak positif. Kepemimpinan harus memberikan visi yang jelas dan menginspirasi karyawan-karyawannya. Program CSR yaitu melibatkan karyawan dalam kegiatan sosial dan lingkungan di sekitar pekerjaan. Selanjutnya saya menyediakan kisah inspiratif, yaitu pekerjaan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Itu yang pertama, ada guru berdedikasi. Seorang guru yang berdedikasi memberikan dampak positif bagi generasi muda. Contoh yang kedua yaitu wirausahaan sosial. Wirausahaan sosial menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosialnya itu sendiri.
Yang ketiga, yaitu seniman. Seorang seniman menginspirasi orang lain melalui karya seni yang sangat indah yang dibuatnya. Pekerjaan lebih dari sekedar menerima gaji setiap bulan. Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah pengembangan diri yang dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di tempat kerja contohnya. Setiap pekerjaan memberikan ruang untuk kita semua bisa belajar hal-hal baru yang tidak pernah kita temui sebelumnya, dan juga mengasah keterampilan yang ada, dan bisa memperluas pengetahuan dalam bidang tertentu yang sudah ditentukan. Proses ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks profesional tentunya, tetapi juga dalam kehidupan pribadi semua orang, karena keterampilan yang diperoleh itu dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Pekerjaan yang memberikan ruang untuk pengembangan diri sendiri memungkinkan individu itu untuk bisa terus bertumbuh dan bisa memperbaiki diri, dan juga bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mencari pekerjaan yang bisa memungkinkan mereka semua berkembang, bukan hanya dari segi keahlian, tetapi juga bisa dibilang dari segi karakter dan mental. Selain itu, dalam pekerjaan banyak orang merasa puas karena mereka sendiri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang tahu bahwa pekerjaannya itu memiliki kontribusi nyata yang sangat kuat, misalnya dalam menyelesaikan masalah sosial atau meningkatkan kualitas hidup orang lain, rasa bangga dan kepuasan itu akan muncul pastinya di dalam diri mereka. Dan juga dampak positif ini seringkali melampaui aspek material dan memberikan motivasi yang lebih kuat. Kontribusi yang kita buat dalam pekerjaan seringkali menjadi warisan yang sangat bertahan lama, meskipun dalam bentuk yang mungkin tidak terlihat langsung. Di pekerjaan yang bermakna, seseorang pasti merasa bahwa mereka itu bukan hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi mereka juga untuk memberikan sesuatu yang lebih besar bagi dunia sekitarnya. Dengan adanya dampak positif ini, pekerjaan menjadi lebih dari sekedar rutinitas, melainkan sebuah misi hidup yang memberikan arti dan tujuan. Dan itu juga pasti tidak kalah penting. Hubungan sosial di tempat kerja memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan suasana sehat dan produktif. Lalu membangun koneksi dengan rekan kerja dan menciptakan komunitas yang saling mendukung dan meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja. Lalu ketika seseorang merasa diterima dan dihargai di dalam tim, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selain itu, hubungan sosial yang baik juga bisa mempengaruhi kesehatan mental tentunya, karena interaksi positif dapat sangat-sangat mengurangi stres dan menciptakan lingkungan yang bisa dibilang menyenangkan. Jika kita memiliki tim yang solid dan saling mendukung, dan juga menciptakan atmosfer yang memungkinkan setiap anggotanya sendiri untuk bisa berkembang dan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, aspek hubungan sosial ini bisa dibilang menjadi sangat-sangat penting dalam sebuah pekerjaan, karena kesejahteraan individu tidak hanya dipengaruhi oleh gaji tentunya, tetapi juga oleh hubungan yang tercipta di tempat kerja. Dengan memiliki hubungan yang baik di tempat kerja, seseorang bisa merasa lebih puas dan sangat puas dan bahagia dalam menjalani profesinya. Terakhir yaitu kesimpulan. Pekerjaan sebagai jalan menuju kebahagiaan, makna bekerja lebih dari sekedar gaji. Dan kita harus menemukan tujuan dan nilai-nilai pribadi kita sendiri dalam pekerjaan. Dan kita harus membangun karir yang memuaskan dan memberikan dampak positif. Dan juga kita harus merenungkan makna pekerjaan kita sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk mencapainya.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.